Dikutip dari tribunjogja.com, bahwasanya bagi Anda guru honorer yang ingin mendapatkan kontrak dari pemerintah, siap-siap ya. Menurut kabar terbaru, PPK atau P3K 2021 akan dimulai sekitar bulan April. Perlu diketahui, tahun ini tidak ada penerimaan CPNS buat para tenaga pendidikan atau guru. Aduh, kasihan ya. Namun demikian, pemerintah membuka rekrutmen PPK untuk 1 juta guru sekaligus. Wow. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah dan menyelesaikan masalah guru honorer terlebih dahulu. Oleh karena itu, di tahun-tahun berikutnya pun lowongan yang paling banyak dibuka untuk guru hanya rekrutmen PPK tersebut. Apakah tidak akan ada lagi lowongan CPNS buat guru? Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Arya Wibisana menyampaikan pemerintah bakal tetap membuka formasi pegawai negeri sipil PNS buat guru. Tapi kapan ya? Kita tunggu saja ya sob ya. Akan tetapi formasi PNS untuk guru dibuka secara terbatas. Wow, dan dipastikan tidak dibuka untuk tahun ini. Bagi Anda yang akan mengikuti seleksi PPK guru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebab ada yang berbeda dari seleksi CPNS. Untuk pelaksanaan seleksi PPK tidak perlu mengikuti ujian kompetensi dasar seperti seleksi kompetensi dasar atau SKD dalam CPNS. Sebab seleksi PPK hanya mengadakan seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, mumpung masih jauh dari tenggang waktu, apakah Anda sudah paham bagaimana cara dan alur pendaftaran untuk PPK 2021? Kalau belum paham, ikuti terus channel ini ya sampai habis. Adapun alur dan tahapan pendaftaran yang harus Anda perhatikan seperti berikut. Yang pertama, registrasi akun melalui laman sccasn.bkn.go.id. Sesudah Anda masuk di bagian depan laman sccasn.bkn.go.id, Anda bisa slide yang bergulir. Slide tersebut menunjukkan pendaftaran untuk CPNS, sekolah kedinasan, dan PPK. Anda tentukan pilihan pada PPK, kemudian klik daftar. Untuk mengubah slide dan memilih PPK, bisa dengan klik tanda panah di bagian ujung kanan atau kiri slide. Silahkan daftar akun di website resmi pendaftaran PPK terlebih dahulu agar diarahkan ke ssp3k.bkn.go.id. Jika laman sudah tampil sepenuhnya, Anda tinggal mencari menu daftar akun, kunjungi dan ikuti prosedur pendaftarannya. Berikutnya sob, Anda harus memperhatikan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. 1. Nomor peserta ujian K2 bagi honorer K2. Simak petunjuk pendaftarannya. 2. Pengisian tanggal lahir. Ketiga, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK atau NIK kepala keluarga. Keempat, alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Kelima, pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB, format JPG atau JPEG.
Proses pembuatan akun SSP3K BKN dinyatakan selesai apabila Anda sudah bisa mencetak kartu informasi akun. Silahkan cetak kartunya untuk kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Kedua, mengisi data formulir pendaftaran online. Formulir pendaftaran P3K 2021 bisa diakses secara online. Caranya dengan login di laman SSP3K dengan nick dan kata sandi yang sudah Anda buat. Setelah Anda login, Anda bisa mengisi semua data pendaftaran dan melengkapi beberapa dokumen. Nantinya Anda harus mengunggah dokumen tersebut. Syarat-syarat pendaftaran P3K 2021. Adapun beberapa dokumen yang perlu diisi oleh calon peserta antara lain: 1. Unggah foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. 2. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan. Ketiga, melengkapi biodata pendaftaran P3K online. 4. Mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang disyaratkan instansi. 5. Memeriksa data yang sudah diisi pada form resam. Dan keenam, mencetak kartu pendaftaran. Pada langkah ketiga, menunggu hasil verifikasi. Hasil pengisian informasi yang sudah selesai akan terkirim ke panitia. Calon peserta kembali menunggu tim verifikasi untuk memeriksa berkas atau dokumen-dokumen yang telah diunggah. Hasil verifikasi ini merupakan pengumuman seleksi administrasi. Hanya peserta P3K yang lulus bisa mengikuti tes seleksi P3K 2021 nantinya. Jadi yang tidak lulus administrasi tidak bisa mengikuti ya, sabar ya. Berikut yang perlu diketahui para calon peserta P3K 2021. 1. Syarat usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan usia 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk guru sampai dengan 59 tahun. 2. Sampai dengan saat ini baru 174.077 formasi guru PP3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota. 3. Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, dalam proses perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPT. Wow, banyak juga ya yang terlibat. Oh iya, ngomong-ngomong, sudah tahu belum peraturannya bagaimana? Kalau belum tahu, berikut peraturannya ya. Begini aturan penempatan guru lulus seleksi. Dikutip Tribun Jogja dari Instagram CPNS Indonesia. Sebelumnya, setiap pendaftar hanya diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Maka, pada seleksi kali ini setiap pendaftar diberi kesempatan ujian sampai 3 kali. Ingat, ujian sampai 3 kali. Peserta-peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. 2. Bagi peserta yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilahkan untuk mendaftar ulang dan memilih formasi lagi untuk ujian berikutnya. Setelah ujian seleksi ketiga, peserta yang lulus passing grade dan mendapat ranking tertinggi ditempatkan di sekolah pilihannya. 4. Peserta yang telah lolos ujian ketiga dan sudah mendapatkan tempat di sekolah pilihannya setelah ujian seleksi tetap akan di-ranking kembali.
Nah, setelah perankingan ulang berdasarkan hasil ujian seleksi ketiga, peserta ranking tertinggi berdasarkan passing grade akan ditempatkan di sekolah-sekolah di wilayah yang sama atau paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. 6. Peserta juga bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya. Oke, itulah dia ya.